Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Genta Awaludin Ismail, NPM 2006156, jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Garut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode pencarian heuristik serta algoritma-algoritma apa saja yang ada pada metode tersebut. Nah, langsung saja. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai heuristic search atau pencarian heuristik itu, kita harus mengetahui kenapa disebut heuristic search atau dari mana istilah heuristic search itu ada. Nah, langsung saja. Jadi, heuristic search itu ialah kata atau istilah yang diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti menemukan atau menyingkap. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dari heuristic search tersebut? Yang dimaksud heuristic search tersebut ialah sebagai suatu kaidah yang merupakan metode prosedur yang didasarkan kepada pengalaman dan praktek, syarat, trik, atau bantuan lainnya yang membantu mempersempit dan memfokuskan proses pelacakan kepada suatu tujuan tertentu. Jadi, heuristik itu dapat membantu kita menemukan jalan dalam pohon pelacakan yang menuntut kita kepada solusi permasalahan. Nah, yang selanjutnya, apakah heuristic search dibutuhkan? Tentu jelas sangat dibutuhkan. Karena pencarian heuristik atau heuristic search sangat dibutuhkan sekali jika pencarian buta atau blind search tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal tersebut bisa disebabkan oleh waktu aksesnya yang cukup lama serta memori yang diperlukan. Nah, selanjutnya, pada kondisi apa saja metode heuristik tersebut digunakan? Jadi, metode heuristik dapat digunakan apabila dalam kondisi yang pertama, mengatasi combinatorial explosion, maksudnya yaitu ada masalah yang kemungkinan arah penyelesaiannya berkembang pesat yang tentunya bersifat faktorial, sehingga menimbulkan combinatorial explosion. Jadi, heuristik tersebut diperlukan untuk menentukan arah penyelesaian masalah secara efisien. Nah, yang kedua, itu solusi paling optimal memungkinkan tidak diperlukan. Maksudnya ialah dalam keadaan yang memungkinkan lebih baik mendapatkan solusi yang mendekati optimal dalam waktu yang singkat daripada solusi yang paling optimal dalam waktu yang lama. Kemudian ada yang ketiga, pada umumnya hasilnya cukup baik. Maksudnya ialah sekalipun tidak optimal, tetapi biasanya mendekati optimal, juga membantu pemahaman bagi orang yang menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu banyak alternatif heuristik yang dapat diterapkan dalam suatu percobaan. Maksudnya ialah orang yang menyelesaikan persoalan tersebut akan lebih mengerti persoalannya jika mencoba heuristik yang diterapkannya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari heuristik tersebut? Dalam video ini saya mengambil contoh dari permasalahan game tic-tac-toe. Jadi, pada permasalahannya ialah heuristik difungsikan untuk menyelesaikan masalahnya seperti fungsinya ialah satu untuk setiap kolom di mana kita dapat menang dan di mana kita telah mempunyai satu potong, plus 2 untuk setiap kolom di mana kita memiliki 2 potong. Mungkin seperti itu untuk fungsi dari heuristik tersebut. Nah, apakah heuristik itu memiliki tujuan? Tentu jelas sekali heuristik memiliki tujuan. Nah, tujuan yang utama yaitu untuk memandu proses pencarian tujuan yang menguntungkan dengan menganjurkan jalur yang mana yang diikuti pertama kali ketika tersedia dari satu tujuan. Nah, pada video ini juga saya akan menjelaskan mengenai algoritma-algoritma pada metode heuristic search yang tadi sudah saya bicarakan pada awal video. Nah, terdapat 4 algoritma, yaitu yang pertama ada algoritma pembangkit dan penguji, yaitu generate and test. Kemudian yang kedua ada pendakian bukit atau hill climbing. Kemudian yang ketiga ada pencarian terbaik pertama atau best first search. Kemudian yang keempat ada simulasi annoying. Nah, saya akan menjelaskan mengenai algoritma-algoritma yang 4 tersebut. Nah, yang pertama ada algoritma generate and test.
ialah merupakan penggabungan antara depth first search dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Kemudian algoritma yang kedua yaitu hill climbing, ialah algoritma yang hampir sama dengan generate and test, hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkit keadaan berikutnya terkandung pada feedback dari prosedur pengetesan. Nah, tes yang berupa fungsi heuristik tersebut akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan lainnya. Kemudian, pada algoritma yang ketiga yaitu burst first search, yaitu suatu algoritma yang memiliki jenis, yaitu yang pertama ada jenis greedy burst first search yang hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja, seperti rumusnya yaitu Fn sama dengan Hn. Kemudian jenis yang kedua ada A bintang, yaitu memperhitungkan gabungan dua biaya, seperti biaya sebenarnya dan biaya perkiraan, seperti rumusnya yaitu A bintang sama dengan Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, keterangannya ialah yang dimaksud Gn tersebut ialah biaya sebenarnya untuk mencapai simpul n. Kemudian yang dimaksud dari Hn ialah perkiraan biaya dari simpul n ke goal. Kemudian yang dimaksud dari Fn ialah perkiraan total biaya jalur yang melalui simpul n ke goal. Kemudian yang selanjutnya itu ada algoritma simulasi annealing, masuk ke dalam algoritma yang terakhir, yang keempat, ialah salah satu algoritma untuk mengoptimisasi yang bersifat generik yang berbasis probabilitas dan mekanika. Jadi, algoritma tersebut dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan. Mungkin seperti itu mengenai video yang sudah saya bahas dari video kali ini. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.